Ada harapan yang dipikul terlalu berat oleh satu hati. Ada cinta yang berubah menjadi tuntutan tanpa disadari. Ketika emosi berbicara lebih keras dari perasaan, konflik pun tak terelakkan. Dari situlah cerita ini dimulai. Sampai makan dulu terus belajar. Uang saku hari ini sisa berapa? Ibu hari ini kerja dapat upah 50.000. 30.000 dari cuci piring warungnya Pak Jarwo, 20.000-nya dari cuci mukenanya Bu RT. Udah gitu uang ibu pas-pasan. Belum lagi bayar tagihan PDAM, tagihan listrik yang harus dibayar. Sisa 10.000, Bu. Hari ini aku capek, Bang. Makanya susah. Capek? Kamu bilang capek? Dulu ada bapakmu yang menafkahi kita. Kita kaya, punya mobil mewah, punya perhiasan banyak. Tapi setahun yang lalu, saat bapak menjemput kamu pulang, bapak kecelakaan. Bapak pergi selamanya karena kamu. Kalau seandainya bapak masih ada, ibu gak perlu kerja serabutan agar kita bisa bertahan hidup, Safea. Maaf, Bu. Aku emang salah. Tapi aku gak mau semua ini terjadi. Mulai sekarang, nilai kamu harus sempurna. Gak perlu ikut ekstra lagi. Gak ada kata capek lagi. Kamu harus bisa gantiin bapak biar kita bangkit dari kemiskinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membagikan nilai ulangan kimia minggu lalu ya. Bapak lihat nilai ulangan kalian juga sudah cukup bagus, tapi harapan Bapak kalian bisa memperbaiki untuk ujian TKA nanti. Mawar silakan bagikan kertasnya. Kamu kenapa? Kok kelihatan sedih? Wah, nilai kamu bagus loh, 90. Iya, lumayan. Makasih ya, Sin. Sama. Bagus sih, tapi mau sempurna. Kalau nanti ibu marah lagi gimana ya? Anak-anak, materi baru yang sudah Bapak jelaskan silakan dipahami anak. Iya, Pak. Sebelum pulang silakan berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Doa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu udah ulangan kimia. Tuh udah kemarin, Bro. Sila. Tuh, emang lu belum ulangan? Belum. Ya nanti aja WA. Ayo balik bentar, Ben. Nungguin sampai ya. Udah, godulin ya. Oh ya, ya, hati-hati ya. Kok kamu ada kegiatan apa? Kalau kemarin sih cuma bikin yel-yel aja sih. Kalau besok nggak tahu lagi lah. Safea,
Fai, aku udah dijemput sama ayah. Aku duluan ya. Iya. Hati-hati, Sin. Kamu kok lama banget sih? Kamu kenapa kok kelihatannya murung sekali? Tadi aku hakimnya dapat 90. Katanya kita bagus, tapi ibu pasti marah. Soalnya ibu mau nilai nah. Hah? Nilai 90 itu sudah bagus. Bilang aja ke ibu kalau itu nilai paling tinggi di kelas. Tapi ibu pasti marah. Soalnya ibu mau nilainya 100. Cap, dengerin ya. Kamu itu dapat nilai 90 itu sudah bagus. Kamu itu sudah belajar mati-matian. Jadi jangan terlalu mikirin nilai. Nilai kimia aku aja dapat 60. Soal ibu, kamu bikin santai aja. Emang seremeh itu permasalahan hidup aku di mata dia. Kamu yang sabar ya. Yuk, aku anterin pulang yuk. Makasih ya. Iya, sama-sama. Aku pulang dulu ya. Siapa ya? Bu hari ini dapat berapa? Sini dulu ya. Siapa ya? Ibu bilang harus sempurna. Kalau kayak gini, bapak mati sia-sia karena kamu. Ibu kerja serabutan, tagihan numpuk, buat apa nilai kalau cuma segini? Bu, nilai 90 itu udah bagus. Saya udah belajar tiap malam, capek bu. Kamu harus belajar lebih keras lagi. Atau kamu berhenti sekolah. Kalau kayak gini, mending kamu bantuin ibu kerja. Aduh, gimana ini?
Pak. Safea, ini apa? Ibu lihat HP kamu di atas kasur. Malah ada notifikasi dari Raka. Malah pesannya mesra lagi. Semangat ya, Saf. Kamu pacaran? Ini yang bikin nilai kamu jeblok, hah? Bu, aku nggak pacaran. Itu cuma temen kok. Aku cuma curhat nilai biasa. Curhat nilai? Kamu kira ibu bodoh? Cuma temen kok ikut urusan keluarga. Ingat, bapak kamu mati gara-gara kamu. Sekarang pacar kamu yang bikin kamu lupa belajar. Nilai jelek, tagihan numpuk, semuanya gara-gara kamu, Safea. Iya, kamu pacar aku. Kenapa? Ibu marah. Ibu selama ini nggak adil sama aku. Ibu nuntut aku ini itu. Dan lagi, nilai 90 itu udah tinggi, Bu. Semuanya ibu larang. Sampai stres, Bu. Bagus katamu. 100 itu baru nilai bagus. Ibu nggak adil. Ibu, aku selama ini udah belajar mati-matian, Bu, tiap malam. Dan lagi, kematian bapak itu bukan salah saya, Bu. Itu udah kredit Tuhan. Berhenti sekolah saja kamu. Bantu ibu kerja biar kamu tahu gimana susahnya cari uang. Kalau sekolah tinggi-tinggi kamu nggak bisa diandelin. Mulai besok nggak usah datang ke sekolah. Ya udah kalau itu mau ibu, tapi ibu juga harus tahu. Aku juga sedih saat bapak meninggal, Bu. Dan juga ibu harus tahu, nggak semua yang ibu mau harus kesampaian. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya pagi-pagi. Saya Bu Sri, guru BK-nya Safea. Bisa meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Duduk dulu, saya akan bilang Safeanya. Silakan duduk dulu, Bu. Saya akan bilang Safeanya. Safea keluar, ada ibu guru. Jadi Bu, kedatangan saya ke sini untuk menanyakan keadaan Safea. Karena Safea sudah absen selama 1 minggu penuh tanpa adanya keterangan. Apakah ada masalah? Safea bandel, Bu. Nilai UH kemarin saja, dia dapat 90. Belum lagi, dia pacaran sama yang namanya Raka. Saya suruh berhenti sekolah saja, biar bantu saya kerja, lebih berguna. Safea mendapat nilai 90. Itu sudah bagus, Bu. Apalagi Safea juga anak yang berprestasi. Safea, selama kamu berpacaran, apa saja yang sudah kamu perbuat? Saya sama Raka tidak macam-macam kok, Bu. Kita masih dalam batas wajar. Ibu, anak yang berusia 18 tahun seperti Safea ini memang sudah sewajarnya mengenal cinta. Lagi pula, cara pacarannya juga tidak berlebihan dan masih sewajarnya. Benar kan, Safea? Jadi, saya rasa kalau memang hanya ini alasannya, tidak perlu sampai menyuruh Safea untuk berhenti sekolah. Atau apakah ada alasan lain? Jadi, Bu, setahun yang lalu, bapaknya Safea meninggal. Kecelakaan saat menjemput Safea pulang ekstra. Waktu itu sudah malam, hujan pun deras. Setelah bapak Safea meninggal, bisnis mebelnya bangkrut. Saya kerja serabutan. Saya trauma, Bu. Saya nggak mau Safea ikut hidup susah. Trauma itu wajar, Bu. Tapi, memberikan tuntutan nilai yang harus sempurna kepada anak, itu bisa membuat Safea stres, Bu. Saran saya, agar semuanya kembali baik-baik saja seperti semula, besok, izinkan Safea untuk kembali bersekolah. Karena absen terlalu lama bisa mempengaruhi nilai rapor. Dan soal tuntutan nilai, saya rasa itu juga tidak diperlukan.
Karena yang terpenting adalah proses belajarnya. Percuma Bu kalau nilainya bagus tapi hasilmu nyontek. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini tidak memaksa, tapi saya memohon untuk mempertimbangkan saran dari saya. Saya permisi. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya. Ibu, Safea minta maaf. Seharusnya Safea ngerti kondisi ibu. Tapi malah nggak perlu. Seharusnya ibu yang minta maaf. Ibu yang akan menjadi ibu yang baik. Mulai sekarang, lakuin apapun yang kamu inginkan. Makasih, Bu. Aku juga senang jadi anak ibu. Mulai sekarang, Safea akan janji belajar lebih giat. Safea juga akan turutin kemauan ibu untuk putusin Raka. Terima kasih ya Safea sudah menjadi anak yang baik. Terkadang, luka lahir bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena cinta yang tak sempat dipahami. Ketika ada keberanian untuk duduk bersama, mendengar tanpa menyalahkan, dan menengahi tanpa menghakimi, konflik berubah menjadi pelajaran berharga. Sebab, keberhasilan sejati bukan hanya tentang prestasi, tetapi tentang kesehatan mental, penerimaan, dan keluarga yang belajar saling memahami.